singkat tite bahan bangkai inawai dike amalake sare yang go tobotonga go pae pan kang keti koda koe kiri balik untuk kang tengah naut ketutup kasih momen kebersamaan tite tong kakang kiru aring baki ama doni honi murin kakak bugar wanimbar yang manan sare sama kiru lokapito yang melah eran baki saran lema di sokalei larapan ibang lima malenggabe hama-hama puporebo bingung harus sekolah bilang harus studi mulai terkebiah bukuhula larang lau seranggere haka hipuka seni pelinai di alam lodo panuane kesan yang terbersih dari dalam pengamatan kami selaku peserta ini hal yang baru bagi gugus satu Kartini tapi tuturo tapi bairo selaku guru kita tidak ingin ketinggalan kereta apalagi Kartini sosok seorang perempuan tapi berjiwa pahlawan mudah-mudahan selaku tukang bangku selaku lawan pena kita hama-hama kau dengar hal yang baru pada pulau kiri lemah pada isikan di selangkah kiri lapit dan di belakang Pak Donatus doa-doa nali beret nah haka nah tutup pelah tetite langgai ini karena bukti kepedulian rasa cinta simpati empati naik terhadap tite kembali tite hama-hama toi dengar dengan gutian ka paling uli uhuna tukang titue rek pitalango rek umar sekolah lulunua natenoni lubun pulau barang lema di bawa para luar tak juga bisa raloi koda tak bisa dari dia kiri hama yang titeran bangkai itu di koda isi ke disekaka akan naik laporan kini lapitan di belawan di bawa para luar akan naik kotak koda melangking kelemunan yang aku tahu hama-hama tidak tahu tidak dengar dikai ama Donatus budi main di selaka lodan gua akal main di belang patut tahu kami gugus Kartini aritaki kami gugus Kartini adik kurang narangan doi rupiah biasa pesasina na batake makaran bego-bego ro katenga dia kami na bego kami soro nego aku ayara hanya pada datang no saya ketua kakak kita kami biar di pelengan bawa ada luar nonton agama kami hawaii dalam perjalanan kami letak sorono yonem hama hela biahe hama hela pironi di dagana gua paweka ta bulan peleta kai nabe pelet mopan kamari onek untuk Pak Donatus
Titenapihin tatanati karo, titenapihin tanapa, tananokaan dikirike, konaotokaan sare-sare. Tinato makam matanay noiro, nulu kamen matanay tupana, akagote tao, palipati panay. Murilet kadawalan kami hinay na bagoban di atas semu may diwo wali bola bonerati. Titao mandi pesaka magan libo mandi bawaring kakaki. Nako koda kang no narana kini no nekina kami inak kami binek rambutnya sorong horene sorong air osoro ode di air badaro nuan panuana taro ko suka di pita langolod dia semua tanah tiga semua kena bage mosora lain roda panah ibang limang geregabe di mati melan pensae natamakan dikadiki Bapak ada dua hama karun rega rai laga loe ulentukan geri oto amanadon ama modi nadon kami di nadon mian hari ngainela pitokan lota pito titi hama kami rupa rai mirek wata moyon teti oto kami di geka modi kita akhirnya sareko buat wangira sekolah ini taruh papa lu di kamen papa malah malu rau bola taruh lola dua kami lola main papa main lola rodong man panalaran kamen papa kamen lola pen man tobu lobo tokan miti ama tanah lare Terima kasih kepada Bapak yang telah membawakan pesan dan pesan. Mungkin untuk anak-anak sudah tidak ada ya Pak. Sekarang untuk kita apa? Setiap tahu mungkin kita keweran atau ini nanti Pak bilang auto itu amal tapak ngobrol kita dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita masuk ke acara berikut. Mari kita dengarkan pesan dari Bapak Donatus untuk kita dan juga kesannya. Kepada Bapak, Selamat sore untuk kita semua. Tetap semangat. Mana semangat ke belakang? Tetap dalam suasana kegembiraan penuh persaudaraan. Bapak Ketua Gugus 1 Gugus Kartini yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman guru, peserta workshop penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka, Gugus 1 Gugus Kartini Korwil Dinas PKO Kecamatan Nitiaman yang saya hormati. Puji Tuhan atas betapa besar rahmat berkat dan penyelenggaranya sehingga boleh memberikan waktu kepada kita dan mengantar kita untuk boleh bergumul bersama di sini di tempat ini selama 2 hari ini. Dalam bayang-bayang sepanjang jalan, ternyata di ujung jalan ini kutemui
Gimana sih Ki? Yang abang ini kami dua dulu di ini Timor Leste, lama sekali kami melakukan buana di negeri Timor Leste, dan kami masuk di sana itu kami memang dipaksa untuk harus membaur dalam segala lini. Salah satunya adalah bahasa. Jadi memang bahasa Tetun Portu itu kami belajar, Tetun Portu. Jadi kemana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga kami ruang mereka masih bahasa Tetun Portu. Apalagi saya ini selama 2 tahun menjadi pastor awam di Timor Leste, sekitar 300-an kilo dari kota Dili, dan bersama dengan orang, katakan saja orang hutan yang memang dalam komunikasi itu tidak pernah berbahasa Indonesia dan tidak pernah ketemu dengan satu orang ngomong dalam bahasa mereka saja. Tapi baik, sekedar KB baik, KB Breunen baik di Pulau Kai, Breunen di Lemakai. Gunaran dari Doni dorong aman ya. Gunaran dari bukan buah koda di kurang. Gunaran dari Doni bukan nuba ada lewo lama bunga lolong tema tanda tema baidore ya kan pepa keraran papa. Gue ketilai don 5 tiranan don sama don gue gawe pana akakai di don di gue bayin don ala gue ketilai don 5 di gue ada lek lodo pana di ewa lela di gue bayin lela sama kurang 3 sign si Abu bangun tipe Abu do sekolah tiga sorong onak kon baik kumia pulau kai koreo kumia lema kai tiga baik no rasa go onak kumia hode men onak ke go hode titi kakan pulau hari lema kakang arin hala ditaro kakang no hari rom kedua yana go baik murek gue rasa di bener-bener kalau bahasa Indonesia gitu kalau bahasa Indonesia gitu nanti di bahasa Indonesia gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian, sungguh saya merasakan bahwa kesempatan 2 hari ini ternyata secara pribadi saya merasakan ada satu nilai baru, yakni nilai persaudaraan dan kekeluargaan yang sungguh saya rasakan, di mana kita saling berbagi untuk saling bergerak. Dalam konteks saling berbagi ini, memang saya sadar bahwa saya memberi, tetapi saya juga menerima. Karena prinsip yang satu dan sama yang saya pegang adalah bahagia itu ada ketika kita memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Kala itu dalam pertemuan bersama dengan adik saya ini yang sekarang ketua gugus ini, dia sering menyampaikan isi hatinya terkait kondisi di sini. Lalu saya jawab, saya sibuk, saya repot. Tetapi rupanya adik saya Pak Tulis ini tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri saya. Lalu pertemuan yang kedua saya masih tolak, tapi ketika pertemuan yang ketiga saya sampaikan begini, Adik, kalau begitu kita bersama, tapi saya tidak suka ngomong banyak. Kalau bisa kita kerja saja. Lalu dia mau, iya kita kerja saja.
Lalu saya sampaikan yang kedua, kita kerja saja tetapi jangan sampai teman-teman di sana mengharapkan 100% karena yang saya buat itu jangan sampai bukan 100%. Begitu toh. Sehingga kemarin saya pernah sampaikan bahwa tak sesempurna seperti mungkin apa yang dibayangkan dan diharapkan. Tapi saya memberikan diri kepadamu, hatiku untuk hatimu, untuk kita saling bersaudara satu sama lain, untuk saling berbagi. Dan apa yang sudah kita nikmati adalah itu. Jika masih ada kekurangan, juga saya sudah membuka diri bahwa masih ada referensi-referensi lain untuk kita pelajari, masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk kita temui, dan masih juga ada narasumber-narasumber lain untuk kita selami. Peluang kita terbuka banyak. Tinggal bagaimana kita berbesar hati untuk menjemput inovasi-inovasi baru. Hanya itu. Sehingga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga. Melabio pakar orang kodang dari malah melarang sari biong kode negak biong tukang ya melarang sari biong kode liwo biong tukang tipukan titik ata kakak non arim go letak onak bau kuno air narua titik lodo kere titik haru rega titik pelia pelala titik mari onak Dinuan taga ko hindi ko tutup mari onak punya taga ko hindi tutup mari onak titik turun tadi pagi hamai lo akan di mari onak kalau gue akan tutup marinya. Kalau ada hal yang memang juga gue perlu dari dia juga gue akan marinya. Begitu ya, karena kita sudah bersaudara. Lalu kesempatan lain saya ucapkan minta maaf banyak kepada kita sekalian. Sekiranya dalam kebersamaan kita sejak kemarin ada hal-hal yang mungkin kurang mungkin kata-kata saya yang mungkin agak kasar, suara saya yang besar, yang mungkin ada ibu yang kedoko, tapi itulah saya. Tapi bukan suara saya yang besar, tapi hati saya memang ikhlas. Karakter saya seperti itu. Pada kesempatan ini saya minta maaf jika masih ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian selama kebersamaan kita. Pada kesempatan ini sekali lagi saya minta maaf. Dan akhirnya kiranya persaudaraan dan kebersamaan kita ini menjadi tanda bahwa kita bergerak bersama. Dan akhirnya pesan yang terakhir, yang pertama, semua dokumen yang sudah kita terima ini dieksekusikan di sekolah masing-masing. Dieksekusikan di sekolah masing-masing. Dicabarkan di sekolah masing-masing. Karena dokumen itu penting. Mulai dari CP, ATP, dan TP, pulang ke sekolah, berinjil. Asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, tolong bertemu dengan siswa, fasilitas mereka isi, lalu jilid pegang jadi dokumentasi. Gua harus mari mau boleh, karena aku tak bosan-bosan. Tolong jilid pengesahan oleh kepala sekolah itu. Lalu setiap pagi kalau mau masuk kelas, datang di sekolah sebelum masuk ke sana tolong lihat mereka di kelas dulu. Anak saya di sini sudah siap atau belum? Lalu ke kantor sembahyang. Lalu kasih serahkan jurnal harian ke kepala sekolah tanda tangan, baru menuju ke sekolah, menuju ke kelas. Karena itu kerja yang saya sampaikan ya. Terus susun modul ajarmu dan laksanakan di kelas
Dan Anda manfaatkan itu sebagai momen yang istimewa kalau bisa di shooting. Lalu hal-hal lain tentang digital itu tolong. Kalau tidak tahu sampai nomor WA sudah ada, tinggal tanya, saya kirim. Yang sejauh saya tahu, buat kemarin memang ini. Sejauh saya tahu, saya kirim 0821 6861 5872 itu nomor saya. Gue ini biasanya napas kok jadi kursi bera-bera 0821 6861 5872. Lalu minta maaf kalau gue belum layan tidak cepat, tapi gue usahakan tetap layan. Begitu ya. Lalu yang berikut, tolong tata ruangan kelas yang menarik. Anak-anak kita ini dengan latar belakang yang berbeda, tolong bagaikan petani yang kalau sudah tanam, siram, pupuk dan rawat dia. Begitu saja ya. Saya rasa mungkin hanya itu saja. Kita tenang tiga enam pagi, tenang kita pikir-pikir enam dan sare-sare. Ya. Amin. Pas ya? Oke, selamat. Baik, saya kembalikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati. Pesan dan kesannya ini saya lihat semuanya baik-baik saja. Tapi Bapak, jika ada yang tidak baik, mari Bapak tinggalkan di sini, kami benahi lagi. Dan yang baik, Bapak bawa pulang untuk menceritakan di sana bahwa kami di buku 1 Kartini berhasil. Terima kasih Bapak. Kita masuk ke acara yang berikut. Penegasan penutup sekaligus menutup kegiatan ini. Kepada Bapak Ketua Gugus, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Donatus Doni Bugan selaku narasumber yang adalah pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah segugus 1 Kartini. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru segugus 1 Kartini. Singkatnya, kita semua peserta workshop yang saya hormati. Ternyata kita sudah sampai pada penghujung kegiatan. Untuk itu maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sesuatu yang saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, beberapa penegasan yang saya tujukan kepada teman-teman peserta kegiatan. Hal ini Bapak dan Ibu Guru. Bagian yang kedua tentang ucapan-ucapan untuk narasumber. Dan bagian terakhir adalah penutupan mewakili Bapak Koril, karena pada kesempatan ini Bapak Koril ada urusan. Sama yang pertama, beberapa penegasan. Kita sudah mengikuti kegiatan selama 2 hari. Itu kita awali dengan kata-kata pendahuluan dari MC tentang perubahan. Saya boleh katakan bahwa perubahan berlaku setiap saat seperti kemarin, tapi bagaimana kita, sikap kita. Saya harap kita harus merespon semua perubahan yang berlaku dengan tanpa mengeluh, apalagi di bidang tugas kita. Ketika ada perubahan, kita siap merespon perubahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
seperti yang kita sudah laksanakan kemarin dan hari ini, yaitu kita mengundang narasumber untuk workshop kegiatan seperti ini. Hari-hari kemarin ada teman-teman di sekolah lain sudah mengikuti 1 atau 2 kali. Sementara kita yang lain ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Mungkin daya tangkap kita berbeda, ada yang cepat sekali, ada yang kurang. Oleh karena itu, jika kita membutuhkan kegiatan seperti ini, seperti ditegaskan oleh Bapak Korwil, Bapak Frans kemarin, bahwa tidak perlu kita menunggu pengurus gugus mencari jalan sana sini sampai memakan waktu, sementara waktu berjalan terus, maka kita pihak unit masing-masing bisa dengan cara kita sendiri mengundang narasumber manapun untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita seperti kegiatan seperti ini. Jadi besok lusa, seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber, bisa kontak person ke beliau, bisa juga secara unit, sambil menanti ada hal-hal penting yang mungkin kita libatkan secara gugus. Lalu yang berikut yang disampaikan oleh Bapak narasumber, intinya bahwa kita berhamba kepada anak, kita masuk dalam dunia anak, walaupun dalam proses tertentu kita pada akhirnya menantang anak. Tapi untuk sampai kepada kita menantang anak, kita harus masuk dalam dunia anak. Kalau sudah masuk dalam dunia anak, ada beberapa kit yang diberikan kemarin. Saya coba mengingatkan kita kembali. Di dalam ruangan hendaknya kita harus ada ton literasi. Mungkin ada teman-teman sudah melakukan, teruskan itu. Tapi kalau yang belum, silakan buat. Papan pajangan, mungkin ada hasil karya anak selama 1 semester, bisa dipajangkan di saat pembagian rapor. Orang tua juga bisa lihat, oh ternyata anak saya sekolah selama 6 bulan, ini hasilnya. Kemudian ada satu lagi ya, kotak serapat pagi tadi. Ya, tinggal kita buat itu. Di dalam tugas kita, tadi kita dengar juga agak sulit ya. Tapi kita tidak usah khawatir apakah seharus kejar target atau memampukan anak ataupun kedua-duanya. Saya perlu sampaikan hal ini, teman-teman sekalian. Pemerintah menuntut bahwa kita harus kejar target, tapi kembali pada kondisi sekolah, anak-anak kita juga harus memampukan anak kita. Saya ingat apa yang diangkat oleh Pak Korwil kemarin, bahwa ada lulusan SD yang masuk ke jenjang berikutnya, ada yang belum membaca lancar. Ini tugas bagi kita, bahwa hendaknya kita memampukan anak-anak kita setelah menamatkan SD, dia harus memiliki 3 kemampuan dasar itu: membaca, nulis, dan menghitung. Itu wajib. Sedangkan pengetahuan yang lain bisa ditambahkan dari tahap ke tahap. Lalu yang terakhir ditegaskan oleh Bapak narasumber tadi, bahwa kegiatan 2 hari ini penting, tapi lebih penting lagi adalah tindak lanjut dari kegiatan 2 hari ini. Jika tindak lanjut kita tidak laksanakan, saya rasa kita belum apa-apa. Jadi biar jatuh bangun kita laksanakan. Kita coba dari kelas 1 dan kelas 4. Saya yakin di 7 sekolah ini ada teman-teman
yang sudah bisa, entah itu di kelas berapa, tapi kita saling membantu di unit masing-masing, sehingga teman kita mengajar di kelas 1 dan kelas 4, mereka bisa mulai pada tahun ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua tentang ucapan-ucapan. Saya tidak fasih dalam bahasa daerah seperti Pak Yos ataupun narasumber. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia saja. Penyampaian pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber. Beliau jauh-jauh dari Mewet, seperti disampaikan tadi. Saya minta sampai 3 kali melihat waktu kita, bahwa ini kalau kita tidak dapat narasumber bagaimana? Bulan September, Oktober sana kita tidak bisa buat ini. Maka setelah hubung beberapa kali itu disesuaikan dengan kesibukannya, di atas tanggal 10 beliau tidak bisa melayani kita. Di bawah tanggal 10 juga beliau sibuk. Omong-omong dapatnya di tanggal 30 dan 31. Terima kasih pada Bapak narasumber Pak Donatus bisa menyempatkan waktunya untuk kami 2 hari sampai puncaknya hari ini. Selain terima kasih juga ucapan permohonan maaf. Tentu Bapak melihat sendiri selama 2 hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin Bapak melihat dari tutur kata ataupun perilaku. Saya atas nama Togus menyampaikan permohonan maaf. Terakhir, ucapan terakhir, rasanya pertemuan ini bukan hari terakhir. Lihat saja nanti, ada kontak pribadi, kontak secara unit, ataupun gugus. Kalau kamu merasa perlu, Pak bisa meluangkan waktu untuk kembali bersama kami. Karena ini pengalaman pertama, perlu penambahan kerabat. Akhir kata, saya mengucapkan kembali pantun lalu. Kalau ada calon yang Pak, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam peti. Kita masuk ke bagian terakhir, penutupan. Kemarin setelah sambutan Bapak Korwil, beliau mengatakan bahwa sore ini beliau tidak sempat. Maka beliau menanyakan kepada saya untuk menuju kegiatan. Dengan itu maka atas peran kita semua, workshop pembuatan penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka tingkat gugus 1 Kartini tanggal 30 dan 31 Agustus tahun 2023 pada sore ini dinyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Gugus yang telah menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pulang dan mari kita memulai dengan kurikulum Merdeka. Kita dengan Kumer. Pak Korwi bilang Kumer jangan ingat judi, tapi Kumer adalah kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pulang ke unit kita masing-masing, walaupun masih jalan di tempat dengan Kumer, tetapi kita berusaha untuk tetap jalan di tempat. Semoga semester depan sudah bisa 1 langkah ke depan, semester depan lagi 1 langkah ke depan, dan seterusnya sehingga kita bisa. Karena pepatah mengatakan bahwa
Allah bisa karena terbiasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Dengan demikian kegiatan kita pada hari Rabu kemarin sampai dengan hari ini telah selesai. Saya MC mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas kepercayaannya sebagai MC pada kegiatan ini. Terima kasih, senarek ara-ara. Dan sebelumnya kita sesi foto bersama. Jabatan Pak Sarap.